Bayangkan, dunia terpecah dua, bukan karena perang senjata, tapi karena ambisi menaklukkan langit. Di tengah panasnya Perang Dingin, dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet, tidak hanya berlomba dalam kekuatan militer, tapi juga dalam satu hal yang lebih simbolis, siapa yang pertama menguasai luar angkasa. Dan disinilah semua bermula, jalan panjang menuju pendaratan Apollo 11. Tahun 1957, dunia dikejutkan oleh peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet, sebuah bola logam kecil yang mengorbit bumi. Terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Itu bukan sekedar satelit, itu adalah pesan keras, Soviet selangkah lebih maju. Amerika Serikat tersentak, ketertinggalan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga gengsi global. Jika Soviet bisa menguasai luar angkasa, apa berikutnya? Senjata dari orbit? Dominasi dunia? Tak lama kemudian, Soviet kembali mencetak sejarah dengan mengirim manusia pertama ke luar angkasa, Yuri Gagarin, pada tahun 1961. Dunia terpakau, sekaligus Amerika semakin terdesak. Di titik inilah muncul tekad besar dari John F. Kennedy. Dalam pidatonya yang terkenal, ia menantang negaranya untuk mencapai sesuatu yang tampak mustahil, mengirim manusia ke bulan dan membawanya kembali dengan selamat sebelum dekade berakhir. Ambisi itu bukan sekedar mimpi, itu adalah pernyataan perang dalam bentuk yang berbeda. Lalu lahirlah program Apollo di bawah NASA, sebuah proyek raksasa yang melibatkan ribuan ilmuwan, insinyur, dan miliaran dolar. Mereka tidak hanya membangun roket, mereka membangun harapan, resiko, dan sejarah. Namun, jalan menuju bulan tidak pernah mulus. Kegagalan demi kegagalan terjadi, uji coba meledak, teknologi belum sempurna, bahkan tragedi pun tak terhindarkan. Astronot tewas dalam latihan. Semua itu menjadi pengingat, menaklukkan luar angkasa bukanlah petualangan biasa, ini adalah perjudian nyawa. Tapi justru dari kegagalan itulah, tekad semakin mengeras. Amerika tidak lagi ingin mengejar Soviet, mereka ingin melampaui, mengalahkan, dan mencetak sejarah yang tak akan pernah dilupakan manusia. Dan satu tujuan besar mulai terlihat jelas di ujung jalan, bulan. Perlombaan ini bukan lagi soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang akan dikenang selama-lamanya. Dan tanpa disadari dunia, langkah pertama menuju bulan sudah dimulai. Perjalanan ke bulan bukan sekedar mimpi besar, tapi mimpi yang harus ditopang oleh teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah ambisi besar dicanangkan dalam bab 1, NASA menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus menciptakan sesuatu yang bahkan belum pernah dicoba manusia. Tidak ada panduan, tidak ada pengalaman, semua harus dimulai dari nol. Untuk mencapai bulan, mereka merancang roket raksasa bernama Saturn V. Tingginya lebih dari 100 meter, setara gedung puluhan lantai, dan menjadi mesin paling kuat yang pernah dibuat manusia saat itu. Sekali diluncurkan, roket ini membawa harapan satu bangsa dan resiko yang tak terbayangkan. Namun, roket saja tidak cukup. Mereka juga harus menciptakan kendaraan yang bisa mengorbit bulan dan mendarat di permukaannya. Maka lahirlah dua komponen penting, modul komando dan modul lunar. Modul lunar inilah yang nantinya akan benar-benar menyentuh tanah bulan, tempat di mana sejarah akan ditulis. Di balik semua teknologi itu, ada manusia-manusia yang dipilih dengan sangat ketat. 3 nama akhirnya menjadi pusat perhatian dunia. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Mereka bukan hanya astronot, mereka adalah simbol harapan. Tapi juga, tanpa banyak disadari, mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawa. Latihan yang mereka jalani bukan latihan biasa. Simulasi dilakukan berulang kali, dari kondisi tanpa gravitasi, kegagalan mesin, hingga skenario terburuk, terjebak di bulan tanpa jalan pulang. Kesalahan sekecil apapun berarti kematian. Dan tragedi nyata sempat menghantui program ini. Pada tahun 1967, dalam uji coba Apollo 1 Fire, 3 astronot tewas terbakar di dalam kapsul. Kejadian ini mengguncangkan NASA dan dunia. Untuk sesaat, mimpi ke bulan terasa seperti ilusi yang terlalu mahal untuk dikejar. Namun mereka tidak berhenti. Dari tragedi itulah, sistem diperbaiki, standar keselamatan ditingkatkan, setiap detail dianalisis ulang. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya semua mulai terasa siap. Teknologi sudah diuji, kru sudah dilatih, resiko sudah dipahami, meski tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya. Dan satu tanggal mulai mendekat. Sebuah momen yang akan menentukan apakah semua pengorbanan ini sia-sia atau justru mengubah sejarah umat manusia selamanya. Detik-detik menuju peluncuran pun semakin dekat, dan dunia menahan nafas. Tanggal itu akhirnya tiba, 20 Juli 1969. Hari di mana seluruh dunia menatap ke langit, bukan dengan ketakutan,
tapi dengan harapan dan rasa penasaran yang belum pernah ada sebelumnya. Roket telah lama diluncurkan, perjalanan panjang melintasi ruang hampa telah dilalui. Kini, semua bergantung pada satu momen paling genting dalam sejarah manusia, pendaratan di bulan dalam misi pendaratan Apollo 11. Di dalam modul lunar bernama Eagle, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin bersiap menghadapi detik-detik paling menentukan. Sementara itu, Michael Collins tetap mengorbit di atas, sendirian, menjaga agar mereka bisa kembali ke rumah. Saat modul Eagle mulai turun ke permukaan bulan, masalah muncul. Alarm berbunyi. Sistem komputer menunjukkan peringatan tak terduga. Bahan bakar semakin menipis, waktu semakin sempit. Kesalahan sedikit saja, dan mereka bisa jatuh atau bahkan tidak pernah kembali. Di pusat kendali NASA, suasana mencekam. Para insinyur berpacu dengan waktu, menganalisis data dalam hitungan detik. Keputusan harus diambil cepat, lanjutkan pendaratan atau batalkan. Namun keputusan sudah di tangan Armstrong. Dengan ketenangan luar biasa, ia mengambil alih kendali manual. Ia melihat bahwa titik pendaratan penuh dengan bebatuan berbahaya. Jika tetap turun di sana, mereka bisa hancur seketika. Perlahan, ia mengarahkan modul ke tempat yang lebih aman. Detik demi detik berlalu. Bahan bakar tinggal hitungan detik. Lalu, contact light. Beberapa saat kemudian, suara yang ditunggu seluruh dunia terdengar. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Saat itu juga, sejarah berubah. Untuk pertama kalinya, manusia berhasil mendarat di dunia lain. Namun, momen paling ikonik belum terjadi. Beberapa jam kemudian, Neil Armstrong menuruni tangga kecil dari modul Eagle. Kakinya perlahan menyentuh permukaan bulan yang asing, sunyi, dan belum pernah dijamah manusia. Dan dengan satu langkah kecil, ia mengucapkan kalimat yang akan dikenang selamanya. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Langkah kecil, tapi dampaknya mengguncang seluruh peradaban manusia. Tak lama kemudian, Buzz Aldrin menyusul. Mereka berjalan di permukaan bulan, menancapkan bendera, mengumpulkan sampel batu, dan melakukan eksperimen sederhana. Sementara itu, miliaran orang di bumi menyaksikan melalui layar televisi, meskipun dengan kualitas gambar yang samar. Namun, bukan kejernihan gambar yang penting, melainkan maknanya. Manusia akhirnya sampai di bulan. Namun, di balik euforia itu, satu hal mulai muncul di benak sebagian orang. Apakah ini benar-benar terjadi, atau ada sesuatu yang tidak kita ketahui? Dan dari sinilah, benih-benih kontroversi mulai tumbuh. Setelah euforia pendaratan mereda, satu hal menjadi pusat perhatian dunia, bukti. Apakah manusia benar-benar telah menginjakan kaki di bulan melalui pendaratan Apollo 11, atau semua itu hanya ilusi yang terlihat meyakinkan? NASA tidak tinggal diam, mereka membawa pulang sesuatu yang tak terbantahkan, atau setidaknya itulah yang mereka klaim. Lebih dari 20 kg batu dan sampel tanah bulan dibawa kembali ke bumi. Benda-benda ini kemudian diteliti oleh ilmuwan dari berbagai negara. Hasilnya menunjukkan komposisi yang berbeda dari batuan di bumi, terpapar radiasi kosmik dan tidak mengalami proses atmosfer seperti di planet kita. Bukan hanya itu, ribuan foto diambil selama misi berlangsung. Gambar-gambar tersebut menunjukkan permukaan bulan yang tandus, bayangan tajam tanpa atmosfer, serta jejak kaki yang masih terlihat jelas. Video juga direkam. Meskipun kualitasnya terbatas oleh teknologi saat itu, menampilkan gerakan lambat para astronot akibat gravitasi rendah. Selain bukti visual, ada juga perangkat ilmiah yang ditinggalkan di bulan. Salah satunya adalah reflektor laser. Alat ini memungkinkan ilmuwan di bumi memantulkan sinar laser ke bulan dan mengukur jaraknya dengan sangat akurat. Hingga tanggal ini, eksperimen tersebut masih bisa dilakukan dan memberikan hasil yang konsisten. Namun, bukti-bukti ini tidak menghentikan keraguan. Sebagian orang mulai mempertanyakan keaslian foto dan video. Mereka menunjukkan pada bayangan yang dianggap aneh, bendera yang terlihat berkibar meski tidak ada angin, hingga langit bulan yang tampak tanpa atmosfer. Bagi mereka, semua itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di sisi lain, para ilmuwan dan pakar teknologi menjelaskan bahwa fenomena tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah, mulai dari efek pencahayaan, kondisi tanpa atmosfer, hingga cara kamera bekerja di lingkungan ekstrim. Namun, masalahnya bukan sekedar bukti. Masalahnya adalah kepercayaan. Di tengah ketegangan politik global saat itu, sebagian orang sulit menerima bahwa satu negara bisa mencapai pencapaian sebesar itu tanpa manipulasi. Apalagi jika kemenangan tersebut berarti kekalahan simbolis bagi pihak lain. Dan disinilah garis mulai terbagi. Di satu sisi, bukti ilmiah, data, dan kesaksian. Di sisi lain, keraguan, kecurigaan, dan teori alternatif. Keduanya terus berjalan beriringan, tanpa pernah benar-benar menemu. Dan justru dari celah itulah, sesuatu yang lebih besar mulai muncul. Teori konspirasi.
Semakin besar sebuah peristiwa, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Setelah pendaratan Apollo 11 diumumkan sebagai keberhasilan terbesar umat manusia, tidak semua orang langsung percaya. Justru seiring waktu, keraguan itu tumbuh, perlahan, lalu menyebar luas. Awalnya hanya bisikan kecil, namun kemudian berubah menjadi pertanyaan besar. Bagaimana jika semua itu tidak pernah terjadi? Sebagian orang mulai mengumpulkan potongan-potongan kejanggalan dari foto dan video yang dirilis oleh NASA. Mereka menunjuk pada bendera Amerika yang terlihat berkibar, padahal di bulan tidak ada angin. Ada juga yang mempertanyakan kenapa bayangan objek tampak tidak sejajar, seolah-olah menggunakan lebih dari satu sumber cahaya, sesuatu yang dianggap tidak mungkin jika hanya mengandalkan matahari. Lalu muncul pertanyaan lain yang lebih mengusik. Mengapa langit bulan dalam foto terlihat gelap tanpa bintang? Bagi sebagian orang, hal ini terasa janggal, dan dari kejanggalan itu, lahirlah berbagai teori dari yang masuk akal hingga yang benar-benar ekstrim. Salah satu teori paling terkenal menyebutkan bahwa pendaratan bulan sebenarnya direkam di sebuah studio rahasia di bumi. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan sutradara film legendaris Stanley Kubrick, yang konon disebut-sebut membantu menciptakan adegan tersebut karena kemampuan efek visualnya yang luar biasa pada masa itu. Motifnya tidak lain adalah persaingan politik. Di tengah panasnya Perang Dingin, Amerika Serikat membutuhkan kemenangan simbolis atas Uni Soviet. Jika tidak bisa benar-benar sampai ke bulan tepat waktu, maka menciptakan ilusi kemenangan dianggap oleh sebagian teori sebagai jalan pintas. Teori lain bahkan melangkah lebih jauh. Ada yang percaya bahwa pemerintah menyembunyikan fakta bahwa mereka menemukan sesuatu di bulan, entah itu teknologi asing atau bahkan tanda-tanda kehidupan lain. Klaim ini tentu tidak memiliki bukti kuat, namun tetap menarik perhatian banyak orang. Seiring berkembangnya media dan internet, teori-teori ini semakin menyebar. Video, artikel, dan diskusi bermunculan, masing-masing mencoba membuktikan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun di sisi lain, komunitas ilmiah terus membantah klaim tersebut. Mereka menjelaskan bahwa bendera tampak berkibar karena gerakan saat ditancapkan dan struktur penyangganya, bayangan bisa berbeda karena permukaan bulan yang tidak rata, bintang tidak terlihat karena pengaturan kamera yang fokus pada objek terang. Penjelasan ada, bukti ada, namun keraguan tetap hidup. Karena pada akhirnya, teori konspirasi tidak selalu tentang fakta, seringkali ia tentang rasa tidak percaya. Dan ketika rasa itu sudah tumbuh, bahkan bukti terkuat pun bisa terasa tidak cukup. Di titik ini, dunia terbagi menjadi dua. Mereka yang percaya bahwa manusia benar-benar telah menjejakkan kaki di bulan, atau mereka yang yakin bahwa semua itu hanyalah ilusi terbesar dalam sejarah. Lalu, pertanyaan sekarang, di antara semua versi yang ada, mana yang benar? Pada akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan besar. Apakah pendaratan Apollo 11 benar-benar terjadi atau hanya ilusi yang sangat meyakinkan? Di satu sisi, ada fakta yang berdiri kuat. NASA tidak hanya mengirim satu misi ke bulan. Setelah Apollo 11, ada beberapa misi lain yang juga berhasil mendarat. Total ada 12 manusia yang berjalan di permukaan bulan dalam program Apollo. Sampel batu bulan yang dibawa kembali telah diteliti oleh ilmuwan dari berbagai negara, bahkan dari negara yang saat itu menjadi rival Amerika. Hasilnya konsisten, batu tersebut memang berasal dari luar bumi dengan karakteristik yang tidak bisa dipalsukan dengan teknologi saat itu. Belum lagi ribuan teknisi, ilmuwan dan astronot yang terlibat. Jika semua ini adalah rekayasa, maka itu berarti melibatkan konspirasi raksasa yang harus tetap rahasia selama puluhan tahun, sesuatu yang, secara logika, sangat sulit dipertahankan tanpa bukti kebocoran yang kredibel. Namun di sisi lain, teori konspirasi tetap memiliki tempat, bukan karena bukti mereka lebih kuat, tapi karena mereka menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu keraguan terhadap otoritas. Bagi sebagian orang, sejarah bukan hanya soal apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga siapa yang menceritakannya. Dalam konteks Perang Dingin, kemenangan Amerika melalui misi bulan dianggap terlalu sempurna untuk tidak dicurigai. Ditambah lagi, beberapa kejanggalan visual yang sulit dipahami oleh orang awam menjadi bahan bakar yang terus menjaga teori ini hidup. Dan di era informasi seperti sekarang, satu hal menjadi jelas. Kebenaran tidak selalu ditentukan oleh fakta, tapi juga oleh apa yang dipercayai orang. Namun jika kita melihat secara menyeluruh, menggabungkan bukti ilmiah, kesaksian, teknologi dan pengujian independen, mayoritas komunitas ilmiah dunia sepakat pada satu kesimpulan. Pendaratan bulan itu nyata. Meski begitu, keberadaan teori konspirasi tetap menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Ia mengingatkan kita bahwa manusia tidak hanya mencari jawaban, tapi juga makna, dan kadang sesuatu untuk dipertanyakan. Jadi, di mana posisi kita? Apakah kita berdiri di sisi fakta yang telah diuji, atau di sisi keraguan yang terus mencari celah? Jawabannya, kembali pada bagaimana kita melihat dunia. Karena terkadang, sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk mempercayainya hari ini.